Hai teman-teman, perkenalkan saya Astia Hoirunisa, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Di video ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari akuntansi perusahaan manufaktur. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih perusahaan manufaktur itu? Jadi, perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur adalah jika perusahaan manufaktur itu ada proses produksinya, sementara perusahaan dagang itu tidak ada proses produksinya. Jadi penjelasannya seperti ini. Perusahaan dagang itu membeli barang dari produsen, lalu langsung menjualnya kepada konsumen. Sementara perusahaan manufaktur itu membeli bahan baku, lalu mengolah bahan baku tersebut menjadi suatu produk. Nah, setelah produk ini jadi, baru dijual kepada konsumen. Dibandingkan dengan perusahaan dagang, akuntansi pada perusahaan manufaktur memiliki masalah yang lebih khusus. Di antaranya adalah persediaan, biaya manufaktur, biaya produksi, dan beban pokok produksi. Mari kita bahas satu persatu. Di dalam akuntansi perusahaan manufaktur, terdapat 3 macam persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku melaporkan harga pokok bahan baku yang akan diproduksi. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses itu menggambarkan biaya bahan baku dan biaya manufaktur lainnya yang sudah mulai diproduksi tetapi belum selesai menjadi barang jadi. Dan yang ketiga ada persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi itu terdiri dari total biaya pabrik dari barang yang sudah selesai diproduksi. Berikutnya, biaya manufaktur. Biaya manufaktur adalah biaya-biaya yang terjadi dalam suatu periode. Di dalam biaya manufaktur terdapat beberapa elemen produksi, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya untuk bahan-bahan yang mudah diidentifikasikan secara langsung dengan barang jadi. Contohnya adalah kayu pada perusahaan mebel. Berikutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung pada proses produksi. Contohnya adalah tukang kayu pada perusahaan mebel. Dan yang terakhir pada biaya manufaktur adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya adalah biaya bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya untuk air, telepon, listrik, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas tentang persediaan dan biaya manufaktur, selanjutnya kita akan membahas tentang produksi. Biaya produksi yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur. Nah, biaya produksi ini itu terdiri dari biaya manufaktur atau bisa juga dirumuskan sebagai berikut. Biaya bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik sama dengan total biaya produksi. Sekarang kita membahas mengenai beban pokok produksi. Beban pokok produksi itu biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode. Beban pokok produksi ini terdiri dari biaya manufaktur, ditambah persediaan dalam proses awal periode, ditambah persediaan dalam proses akhir periode. Beban pokok produksi selama satu periode dilaporkan ke dalam laporan harga produksi. Laporan ini itu merupakan bagian dari beban pokok penjualan. Untuk memperjelas pemahaman teman-teman, berikut ini laporan keuangan perusahaan manufaktur.
Nah, itulah teman-teman mengenai akuntansi perusahaan manufaktur. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya dan sampai jumpa.